Gimana caranya menguasai mesin ventilator yang super canggih itu? Jawabannya mungkin agak mengejutkan. Kita nggak mulai dari teknologinya, tapi justru dari sini, dari dalam diri kita sendiri. Yap, dari memahami cara tubuh kita bekerja. Yuk kita mulai. Nah, ini dia. Bernapas itu kan kelihatannya sepele ya. Tarik, buang, selesai. Tapi ternyata, di balik proses yang kelihatan simpel itu, ada sebuah sistem yang super sibuk. Ada kerja keras jutaan bagian super kecil yang nggak boleh berhenti barang sedetik pun. Coba deh, bayangin paru-paru kita itu kayak pabrik oksigen pribadi. Keren kan? Pabrik ini kerja nonstop, 24 jam sehari, buat ngasih bahan bakar ke seluruh tubuh kita. Terus, gimana kalau pabriknya ini mendadak mogok? Nah, disinilah ventilator berperan. Dia itu ibarat asisten mekanik darurat yang datang buat ngambil alih sementara. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan lihat kapan pabrik ini dalam bahaya. Terus kita intip arsitekturnya yang unik. Kita juga bakal bandingin pompa alami sama pompa mesin, lihat negosiasi gas di tingkat sel, pahami kelenturannya yang kayak balon, dan akhirnya kita bakal ngerti kenapa ventilator itu disebut jembatan menuju pemulihan. Baik, kita mulai dari yang paling genting dulu ya. Kapan sih pabrik oksigen kita ini berada dalam kondisi terancam? Dan di titik mana bantuan dari luar itu bukan lagi pilihan, tapi jadi satu-satunya harapan? Terus, gimana sih bentuk pabrik ini sebenarnya? Mungkin banyak yang ngira cuman kayak dua kantong kosong gitu aja ya. Salah besar. Coba bayangin, sebuah pohon tapi posisinya kebalik. Jadi alurnya begini, udara itu masuk lewat batang utamanya, yaitu trakea. Dari situ, dia menyebar ke cabang-cabang yang lebih besar, namanya bronkus. Terus makin ke ujung, cabangnya makin kecil, makin banyak, sampai akhirnya nyampe di daun-daun super kecilnya. Nah, daun-daun inilah yang kita sebut alveoli. Ini nih bagian yang bikin melongo jumlahnya. Ada lebih dari 300 juta alveoli di paru-paru kita. 300 juta! Dan kalau semua kantung super kecil itu kita gelar, luasnya bisa setara sama satu lapangan tenis. Kebayang nggak? Ini desain yang efisien banget buat nyerap oksigen sebanyak-banyaknya. Oke, bentuknya udah kebayang ya. Sekarang, gimana mesinnya bekerja? Gimana caranya udara bisa masuk keluar dari si pohon terbalik ini? Nah, disinilah kita nemuin perbedaan yang paling mendasar dan jujur aja, paling penting untuk dipahami antara napas alami kita dan cara kerja ventilator. Jadi bedanya tuh di sini. Nafas kita yang normal itu pakai prinsip tekanan negatif. Gampangnya kita menghisap udara masuk. Diafragma turun, rongga dada ngembang, dan udara otomatis kesedot. Nah, ventilator itu kebalikannya. Dia pakai tekanan positif. Artinya, dia mendorong udara masuk ke paru-paru. Dan ini krusial banget buat dipahami karena mendorong udara secara paksa ke paru-paru yang lagi lemah itu ada risikonya. Oke, dari struktur besar tadi, sekarang kita coba zoom in jauh lebih dalam, sampai ke tingkat mikroskopis. Disinilah terjadi transaksi paling vital buat kehidupan kita, semacam diplomasi antara udara yang kita hirup dan darah kita. Jadi, di dinding alveoli yang tipisnya bukan main itu, ada pertukaran cerdas. Oksigen dari udara nyebrang ke darah. Dan sebagai gantinya, sampah metabolisme kita, si karbon dioksida, keluar dari darah buat kita buang lewat napas. Proses ini tuh rapuh banget, makanya setiap setelan di ventilator harus menghormati diplomasi ini. Nah, selain soal pertukaran gas, ada lagi yang penting, sifat fisik dari paru-parunya sendiri. Biar gampang, kita pakai analogi balon aja ya, buat ngertiin dua konsep kunci, compliance atau kelenturan, dan resistance atau hambatan. Paru-paru yang sehat itu ibarat balon baru, kenyal, elastis. Kita tiup dikit aja udah langsung ngembang dengan gampang kan? Nah, itu namanya compliance-nya tinggi. Dia bisa melar dan balik lagi ke bentuk semula tanpa masalah. Nah, sebaliknya, kalau paru-parunya lagi sakit, misalnya karena pneumonia, dia jadi kaku, nggak elastis lagi. Ini tuh kayak kita nyoba niup balon yang karetnya tebel banget. Susah kan? Butuh tenaga ekstra. Paru-paru kayak gini, compliance-nya rendah. Jadi dia butuh dorongan atau tekanan yang lebih kuat dari ventilator, cuma buat ngembang sedikit aja. Oke, setelah kita tahu semua dasar-dasarnya tadi, kita jadi bisa ngelihat peran ventilator dengan lebih jernih. Jadi apa sih sebenarnya fungsi mesin canggih ini? Apa dia itu obatnya? Jawabannya, bukan. Ventilator itu bukan penyembuh. Anggap aja dia itu jembatan sementara. Tugas utamanya adalah ngambil alih kerjaan berat untuk bernafas. Tujuannya, supaya otot nafas dan paru-paru yang lagi sakit bisa istirahat total dan fokus untuk pulih. Jadi,
Ya, ujung-ujungnya balik lagi ke sini. Kalau kita benar-benar paham dasar-dasarnya, gimana sih pohon terbalik ini bekerja, bedanya tekanan hisap dan dorong, diplomasi gas, sampai kelenturannya yang kayak balon, baru deh kita bisa benar-benar menguasai mesinnya. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Kalau kuncinya adalah menguasai dasar-dasarnya, terus gimana caranya kita bisa jadi master sejati dari mesin yang jadi penentu antara hidup dan mati ini? Ini jelas sebuah perjalanan belajar yang nggak ada habisnya.